Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Selamat datang dan terima kasih telah hadir pada workshop hari ini yang berjudul Menguasai SQL dan Python untuk Kebutuhan Analisis Bisnis. Perkenalkan, nama saya Nanda yang akan membantu jalannya acara pada siang hari ini. Indexindo sebagai penyedia dan pelatihan sertifikasi IT nomor satu di Indonesia yang telah berpengalaman dalam menyelenggarakan berbagai program pelatihan skala nasional maupun internasional. Hingga saat ini juga Inexindo telah melatih lebih dari 4.000 profesional IT per tahunnya, serta dipercaya lebih dari 1.000 perusahaan nasional maupun multinasional. Di dalam dunia bisnis ini semakin menggunakan berbasis data yang eh, kemampuannya untuk mengolah, menganalisis data, dan juga menjadi kebutuhan yang sangat penting. SQL dan Python ini merupakan dua tools yang banyak digunakan oleh profesional data untuk mengambil data, mengolahnya, dan menganalisis pola hingga menyajikan insight yang dapat mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun masih banyak juga nih Bapak dan Ibu profesional yang belum memahami bagaimana alur analisis data yang efektif dengan mengkombinasikan SQL dan Python secara optimal. Di workshop kali ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai proses analisis data menggunakan SQL dan Python, mulai dari tahap pengambilan data, pengolahan, pembersihan data, analisis data, hingga penyajian insight data yang sederhana yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan analisis Bapak dan Ibu. Workshop kali ini juga Bapak dan Ibu tentu saja akan mendapatkan ilmu dan insight langsung dari narasumber yang sudah berpengalaman dalam data dan analitik. Saya izin perkenalkan pemateri kita pada siang hari ini ada Mbak Nurita, yang bisa disapa dengan Mbak Dian, selaku instruktur profesional Imixindo yang akan membawakan materi menguasai SQL dan Python untuk kebutuhan analisis bisnis. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, setelah workshop ini selesai, Bapak dan Ibu akan menerima link Google Form feedback yang akan digunakan melalui kolom chat Zoom meeting ini. Pada workshop kali ini juga akan ada hadiah kuis berhadiah yang akan diselenggarakan setelah sesi pemaparan materi dan juga sesi tanya jawab. Mumpung masih jam segini, masih seger, belum ngantuk, ya Bapak dan Ibu, semoga belum ngantuk. Kita masuk ke sesi utama acara ini. Kami persilakan untuk Mbak Dian untuk memulai pemaparan materi. Mbak Dian dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Nanda. Oke, untuk suara saya udah terdengar jelas ya? Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nurita Hasana. Bapak Ibu bisa panggil saya Dian. Tuh. Ini semoga belum ngantuk, tapi udah mulai jam krisis ya. Nah, saya share screen dulu. Oke, terus sebentar. Aduh, 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 aduh. Saya buka PPT. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua di kegiatan atau acara webinar workshop yang diadakan oleh Enixindo dengan judul SQL dan Python untuk solusi bisnis. Jadi kita di sini fokus untuk proses data analisis ya, menggunakan Python dan juga SQL. Di mana kita pakai RDBMS-nya di sini PostgreSQL. Oke, kita masuk dulu ke data. Seperti yang kita tahu ya, data itu adalah fakta mentah yang belum diolah. Jadi kalau misalnya dia belum ada pengolahan, ya dia hanya akan menjadi data gitu, belum menjadi sebuah informasi yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Data itu sangat banyak sekali dan sumbernya pun bisa dari mana saja, apalagi kalau misalnya kita bekerja di sebuah perusahaan bisnis seperti itu, pasti data itu bisa kita ambil dari banyak sumber ya gitu. Di sini pada tahun 2024 itu diperkirakan bahwa setiap harinya itu ada penambahan data sebanyak 402 juta terabytes per harinya. Kemudian totalnya itu di tahun 2024 ada sekitar 149 zettabyte data, di mana 1 zettabyte data itu sama dengan 1 miliar terabyte.
Bayangkan sebanyak apa ya. Dan diprediksinya itu pada tahun 2025 kemarin itu meningkat sampai 181 zettabyte di akhir 2025. Dan itu sangat banyak. Kemudian pertanyaannya adalah apakah kita bisa mengambil insight atau informasi dari data yang sebanyak itu? Sedangkan di sini dari sumber Forrester disebutkan bahwa 41% pemimpin bisnis itu kesulitan mengambil keputusan menggunakan data gitu. Padahal dari penelitian yang dilakukan oleh McKinsey and Company, itu penggunaan analisis data, terutama big data ya, itu bisa meningkatkan margin profit perusahaan itu sebesar 3-8%. Ini cukup besar juga kalau misalnya kita lihat skala perusahaan yang sangat besar. Margin 3-8% itu sangat berdampak tentunya untuk keuntungan perusahaan. Kemudian di sini juga disebutkan menurut US Bureau of Labor Statistic, pekerjaan bidang data itu diproyeksikan akan tumbuh sebesar 36% sampai tahun 2031. Jadi memang yang kita tahu sekarang ya, apalagi sekarang sudah ada perkembangan digital yang cukup pesat sampai AI. Jadi tidak dipungkiri bahwa akan dibutuhkan banyak sekali orang yang menguasai dalam proses melakukan analisis data. Karena kita nggak bisa mengambil keputusan sebuah bisnis itu asal tebak aja. Kita asal memutuskan kita ambil keputusan A, B, C tanpa dasar gitu. Maka biasanya data itu menjadi dasar yang paling apa ya, yang paling relevan lah atau yang bisa memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah sesuai. Begitu. Kita masuk ke data analitik. Data analitik itu adalah prosesnya, yaitu data analisis. Sedangkan orang yang melakukan proses analisis itu disebutnya adalah data analis. Gitu. Jadi jangan sampai ketukar. Kalau data analis itu orangnya. Jadi a professional who gather, analyze, and interpret data. Jadi orang yang mengumpulkan data, menganalisis, dan menginterpretasikan data. Apakah yang mengumpulkan data itu selalu data analis? Enggak juga, tapi umumnya seperti itu. Tapi kembali lagi ke perusahaan masing-masing ya, kadang yang mengumpulkan data itu bukan dari data analisnya, bisa jadi dari data engineer-nya atau dari bisnis intelijennya. Kemudian data analis itu hanya bertugas untuk mengolah data itu menjadi insight gitu atau menjadi sebuah informasi. Kita masuk ke data analytic proses. Yang pertama prosesnya itu adalah problem definition. Jadi menjelaskan dulu kira-kira masalah yang mau diketahui itu apa. Contohnya di sini saya punya perusahaan misalnya penjualannya menurun. Berarti pertanyaannya adalah kenapa kok penjualan kita bisa menurun? Kayak gitu. Kemudian masuk yang kedua itu adalah data collection. Setelah kita mengetahui bahwa masalahnya adalah penjualan kita menurun, misalnya di wilayah Jakarta atau Jabodetabek lah gitu. Maka yang dilakukan adalah data collection, pengumpulan data. Kenapa pengumpulan data itu masuk? Karena nggak mungkin semua data di satu perusahaan itu kita pakai langsung. Karena akan ada banyak sekali data yang nggak relevan. Contoh di sini saya mau tahu data penjualan perusahaan saya di daerah Jabodetabek. Sedangkan perusahaan saya beroperasi di seluruh Indonesia. Berarti kan data-data yang ada di luar Jabodetabek nggak perlu saya kumpulkan gitu. Cukup disimpan aja, nggak perlu saya ambil untuk saya olah. Jadi kita harus memilih data yang relevan dari berbagai sumber yang kita miliki. Yang ketiga itu adalah data cleaning, pembersihan data. Biasanya data cleaning ini memakan bagian 80% dari proses data analisis. Jadi wajar kalau misalnya kita ngerasa kayak capek banget ngebersihin data ya, kok formatnya nggak sesuai-sesuai ya, kok dari tadi salah mulu, nggak habis-habis. Biasanya tuh data cleaning itu lama sekali. Kenapa? Karena data cleaning itu jadi penentu juga. Kalau misalnya di proses data cleaningnya salah, pembersihannya salah, ya insight yang kita dapatkan juga bisa justru malah menyesatkan, bukan memberikan informasi gitu, bukan membantu kita mengambil keputusan, justru malah menyesatkan kita dalam mengambil keputusan. Makanya proses data cleaning itu sangat penting karena dia berpengaruh pada akurasi dari proses analisis. Kemudian yang keempat adalah data transformation. Biasanya ada juga yang menyebutkan bahwa data transformation itu bagian dari data cleaning. Jadi pembersihan data ada juga yang dipisah. Jadi kembali lagi ya, ini bukan alur yang saya tunjukkan atau proses yang saya tunjukkan itu bukan paten kita berarti memang seperti ini, enggak. Jadi beda-beda alurnya. Cuma biasanya secara umum seperti ini. Data transformation bisa dipisah atau kadang orang menganggapnya itu bagian dari data cleaning. Jadi disesuaikan lagi struktur datanya atau format datanya karena nggak semua format data itu bisa kita olah dengan satu cara gitu. Jadi contohnya kalau misalnya data kita data numerik atau kita data kategori, data tanggal, waktu, kita nggak bisa mengolah dengan cara yang sama gitu. Pasti beda-beda caranya.
Yang kelima itu adalah EDA atau Explanatory Data Analysis. Nah, disinilah proses analisisnya. Kita cari tahu kira-kira pattern apa sih yang terbentuk, trennya tuh gimana sih, hubungan antar datanya gimana sih, sampai akhirnya kita bisa ngambil sebuah report atau laporan dari hasil analisis yang kita dapatkan. Oh, ternyata penjualan beberapa bulan terakhir itu disebabkan oleh ini kayak gitu. Dan alasan-alasan penurunan penjualan itu bisa kita dapatkan dari proses analisis ini tadi. Gitu. Di sini kita akan pakai dua bahasa pemrograman ya, SQL dan juga Python. Kita masuk ke Python dulu. Python masih jadi bahasa pemrograman yang cukup banyak digunakan ya. Di sini ada di urutan keempat setelah JavaScript, HTML, dan juga SQL. Jadi kalau misalnya si Python itu dia multi purpose ya, dia bisa digunakan oleh banyak hal, nggak cuma untuk data analisis atau data science, dia juga bisa untuk web programming, dia bisa untuk proses automasi, bahkan sekarang juga implementasinya sampai ke AI Python. Jadi dia masih banyak digunakan. Nah, kemudian Python itu sebesar 51%, ini dari survei respon sebesar 30.000 responden ya, itu menyebutkan bahwa 51% Python itu digunakan, bukan, sebanyak 51% penggunaan Python itu untuk exploration dan processing. Jadi Python itu paling sering digunakan untuk data exploration dan processing. Maksudnya tadi untuk EDA itu tadi ya, explanatory data analysis. Kenapa Python itu esensial untuk data analis? Yang pertama adalah integration and automation. Python itu mudah diintegrasikan dengan tools lain. Contohnya nanti yang akan kita lakukan ya, kita akan coba integrasikan gimana kita membuat koneksi dari Python dan bisa ngambil data ke database gitu. Kemudian di sini ada extensive library support. Jadi Python itu sudah menyediakan banyak sekali library yang bisa kita langsung pakai, langsung kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Ada banyak sekali library yang bisa kita gunakan. Yang ketiga itu adalah ease of learning and use. Jadi dia itu mudah dipelajari dan digunakan. Kenapa? Karena Python itu termasuk eh, high level programming ya. Jadi dia itu bahasanya mudah dipahami oleh manusia gitu. Kemudian yang keempat itu adalah strong community and ecosystem. Jadi Python itu komunitasnya sangat besar, sangat banyak. Kita bisa cari sumber Python tuh dari banyak sekali sumbernya, komunitas dari Stack Overflow atau kita bisa nyari dari gigs itu. Ada banyak sekali komunitasnya dan bahkan disebutkan bahwa hampir semua error yang dialami oleh programmer yang menggunakan Python itu pasti udah pernah dialami oleh orang lain dan ada di internet. Gitu. Kemudian adalah versatility and scalability. Jadi Python itu bisa digunakan untuk data-data dengan berbagai skala ya, dari yang kecil sampai ke yang besar. Ini adalah ini baru beberapa library di Python yang bisa kita gunakan. Ada yang digunakan untuk manipulasi seperti Pandas, kemudian kita bisa pakai library NumPy untuk operasional matematika, kemudian kita bisa pakai Matplotlib, Seaborn, dan juga Bokeh, ini untuk proses visualisasi. Dan kita juga bisa masuk ke machine learning pakai library dari scikit-learn, gitu. Ini library Python semua. Kita masuk ke SQL, khususnya kita pakai RDBMS-nya PostgreSQL ya. Jadi SQL itu seperti yang kita tahu, dia adalah struktur query language, bahasa pemrograman yang digunakan untuk manipulasi data dalam database relational, RDBMS. Di sini ada beberapa tipe dari SQL statement. Jadi ada yang pertama itu DDL atau Data Definition Language. Biasanya digunakan dia untuk mengubah struktur data seperti tabelnya, kayak gitu, tabelnya atau indeksnya. Apa yang digunakan biasanya adalah create, alter, drop untuk menghapus ya. Kemudian ada yang kedua itu data manipulation language atau DML. Biasanya untuk memanipulasi, contohnya ada insert, update, query. Jadi fokus pada data yang ada di dalam tabel. Kalau tadi DDL itu fokus pada tabelnya, struktur database-nya. Kalau DML itu fokusnya adalah untuk datanya di dalam tabel. Jadi select kita untuk mengambil data, kemudian where misalnya kita mau memberikan kondisi, kemudian ada insert untuk memasukkan data. Yang ketiga adalah ada Data Control Language atau DCL, biasanya untuk mengatur hak akses pengguna ke objek. Jadi biasanya kalau DCL itu dia dipakai untuk kontrol akses ya, ada grant, revoke, lini. Jadi kalau grant itu biasanya untuk memberikan akses ke user atau role yang udah kita buat.
Kemudian revoke itu untuk mencabut aksesnya. Kemudian ada DNI itu untuk menghalangi atau melarang akses ya. Gitu. Jadi ini adalah statement types dari si SQL. Kenapa di sini saya pakai PostgreSQL? Karena ternyata pada tahun 2025 ya, survei yang dilakukan oleh Stack Overflow, PostgreSQL itu menjadi RDBMS yang paling populer digunakan dibandingkan dengan yang lain. Di sini kalau kita lihat PostgreSQL itu dipakai sebesar 55,6% ya. Di atasnya MySQL dan juga SQLite. Di atasnya Microsoft SQL Server juga. Itu. Jadi dia masih menjadi RDBMS yang paling sering digunakan, yang populer digunakan. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikan SQL dan Python pada proses analisis kita. Jadi biasanya kalau proses analisis yang cukup populer digunakan itu ada namanya ETL ya, extract, transform, load. Jadi kita ekstrak datanya dari berbagai sumber, kita ngambil datanya dulu dari sumber-sumber yang memang itu tempat menyimpan data kita, entah dari Excel, CSV, atau kita dari database, bahkan dari web. Kemudian kita transform. Nah, biasanya kalau transform ini kita bisa pakai Python. Python itu paling sering digunakan untuk proses manipulasi dan juga cleaning data. Manipulasi itu kayak kita ngehapus kolom, kita kita nambah kolom, itu manipulasi. Nanti setelah ditransform, setelah kita bersihkan datanya, kita sesuaikan, baru kita load dia ke database lagi. Jadi kita simpan lagi data yang memang sudah kita bersihkan. Gitu. Jadi ini adalah salah satu contoh implementasi ya penggunaan SQL dan juga Python itu tadi di proses ETL atau extract, transform, dan load pada proses data analysis. Oke, kita langsung masuk ya ke praktiknya aja. Jadi itu untuk konseptualnya tadi, penjelasan terkait data analisis, kemudian Python dan juga SQL. Sekarang kita akan masuk ke praktiknya. Di sini saya pakai PostgreSQL. Bentar, mana PostgreSQL? Wait. Ini ya. Saya sudah buka Postgre saya, jadi kita buka PG admin. Kalau pakai PostgreSQL, sebenarnya kalau misalnya dari Bapak Ibu pakai database lain nggak apa-apa, karena nanti kita pakai yang namanya engine untuk menghubungkannya, itu hampir mirip-mirip kok antara si PostgreSQL ataupun kalau misalnya kita pakai MySQL atau pakai SQL Server itu masih mirip-mirip. Ini saya aktifkan dulu ya servernya. Ini kita buka. Oke, ini database-nya. Oh, sebentar. Saya sudah siapkan database kosong ya. Ini belum ada tabel apapun. Jadi di bagian skemanya masih kosong, belum ada data yang saya masukkan. Kita nanti akan coba masukin datanya. Jadi kita push datanya dari Python ke database. Gitu. Saya udah bikin database kosong latihan di server saya, di lokal. Sebentar. Kita buka. Hmm. Di sini saya pakai Jupyter Notebook. Saya pakai environment-nya dari Anaconda. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah dengar Anaconda, jadi saya pakai Anaconda supaya apa? Supaya kita nggak perlu lagi install Python di environment kita. Gitu. Karena kalau misalnya kita nggak pakai Anaconda, itu kita harus install sendiri Python di environment laptop kita, di device kita. Kemudian kita install lagi si Jupyter-nya. Gitu. Tapi kalau misalnya saya install langsung Anaconda, kalau misalnya saya pakai langsung si Anaconda-nya, nih ya, ini Anaconda Navigator, itu saya langsung install satu environment semuanya. Jadi Python-nya udah keinstall, hampir semua library yang di Python sudah keinstall, nggak semuanya, tapi hampir semua library yang umum digunakan itu sudah keinstall. Jadi lebih gampang juga makainya gitu. Kita nggak perlu install satu-satu secara terpisah gitu. Jadi langsung. Cuma memang kekurangannya adalah dia cukup besar penyimpanannya si Anaconda ini. Tapi kalau misalnya dari Bapak Ibu nggak mau install semuanya, mau dipilih beberapa aja, itu ada yang namanya Miniconda gitu. Kalau Miniconda nanti dia lebih kecil lagi, nggak sebesar si Anaconda ini. Hmm.
Oke, sebentar. Saya taruh dulu. Oke, kita masuk. Saya udah siapin ya untuk dokumennya. Nanti dari rekan, bentar, dari rekan yang di sini apakah udah di-share? Tadi saya sudah buatkan untuk praktik guide-nya dan juga dataset yang kita gunakan ya untuk praktek di hari ini untuk workshop kali ini. Saya pakai dataset retail dataset dan juga udah sih satu dataset aja, kita pakai satu dataset. Kemudian tadi untuk guide guide praktisnya sudah saya share ya. Nanti kalau misalnya belum, silakan dari rekan-rekan yang di sini mungkin bisa di-share. Tapi saya nggak akan nulis satu-satu ya dari awal, saya nggak akan ngoding satu-satu, jadi udah disiapkan supaya kita nggak terlalu lama. Tapi nanti jadi bisa lebih banyak ngejelasin. Ini adalah tampilan dari Jupyter Notebook yang saya gunakan, jadi ini sudah di lokal saya. Kenapa saya pakai lokal? Karena saya mau akses ke database yang ada di lokal saya. Kalau misalnya Bapak Ibu ngeliat di flyer, mungkin awalnya tadi pakai Google Colab ya. Google Colab, cuma setelah saya coba lagi di Google Colab itu kan memang dia kan runtime-nya itu berjalan di cloudnya si Google. Jadi dia nggak bisa akses ke lokal kita. Kalaupun bisa, harus ada beberapa tools yang diinstal lagi. Harus ada beberapa tools yang ditambahkan lagi. Dan nanti makin panjang lagi gitu. Jadi kita pakai yang cara cepatnya dulu aja ya. Jadi kita pakai yang di lokal kita aja. Di sini saya pakai Jupyter Notebook. Ini untuk tampilan dari Jupyter Notebooknya dan di sini ada yang namanya shell. Kenapa saya nggak pakai Visual Studio Code? Mungkin Bapak Ibu biasa pakai Visual Studio Code ya untuk programming. Itu juga bisa, tapi kekurangannya adalah kita nggak bisa ngelihat prosesnya per baris gitu. Karena kalau misalnya kita pakainya Visual Studio Code, itu kan harus satu dokumen kita running semua dan biasanya kalau kita udah pakai Visual Studio Code itu untuk proses pengolahan data yang memang udah fix dan kompleks gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ada dokumentasi, kita mau lihat per stepnya satu per satu, itu kita pakai Jupyter Notebook. Apakah Jupyter Notebook bisa dipakai di dalamnya Visual Studio Code? Bisa ya, kita tinggal tambahin ekstensinya aja. Oke, jadi yang paling pertama yang perlu dilakukan adalah kita harus install dulu library-nya. Di sini ada namanya PsychoPyG. Jadi kalau PsychoPyG itu adalah driver yang digunakan kalau kita mau koneksi ke database PostgreSQL gitu. Ke PostgreSQL itu pakainya PsychoPyG ini. Tapi kalau misalnya kita mau connect-nya ke Microsoft SQL Server contohnya beda lagi drivernya. Kalau ke SQL Server itu kita pakainya PyoDBC, itu juga ada. Dan beda-beda ya tergantung database drivernya gitu. Ini diinstal dulu, tapi kalau misalnya nanti di Bapak Ibu nggak bisa keinstall, coba bukan nggak bisa keinstall, diimport maksudnya, diimport dulu. Tapi kalau misalnya nanti fail waktu import, misalnya dia not recognized, nggak mengenali PsychoPyG, coba diinstal dulu pakai pip install ya, pakai kayak gini. Saya coba tulisin. Gini. Kalau misalnya belum kebaca, silakan di pip install dulu. Tapi karena di saya udah ada, jadi coba saya jalankan. Bisa ya. Ciri-ciri kalau misalnya dia nggak ada error berjalan, itu berarti dia akan muncul di sini. Ini adalah indeks yang menunjukkan sel mana yang terakhir kali dijalankan. Gitu. Jadi kalau misalnya di bawahnya ini saya import library juga, ada namanya library Pandas. Pandas itu salah satu library yang paling sering digunakan di Python untuk proses data manipulation, pengolahan data dalam bentuk tabel. Itu paling sering digunakan adalah si Pandas ini. Saya import juga Pandas, di sini saya jadikan Pandas SPD, saya jalanin. Oke, dia muncul dua di sini ya. Kalau misalnya yang atas saya jalanin lagi, dia akan nambah tiga di sini. Nah, itulah disebut ya sebagai dia adalah indeks yang menunjukkan sel mana yang paling terakhir kali dijalankan. Gitu. Oke, proses yang pertama adalah kita import dulu library yang kita gunakan. Gitu. Boleh jadi satu sel langsung semuanya diimport di satu sel yang sama, boleh dipisah-pisah, atau boleh juga kita import library kalau emang mau kita pakai aja. Gitu. Itu juga nggak apa-apa. Oke, di sini saya akan ngambil dataset yang udah saya share juga ya, namanya Retail Dataset CSV. Punya saya ada di downloads. Caranya gimana? Caranya tinggal dibuka file datasetnya, kemudian kita ambil path-nya. Jadi ini saya pakai path-nya, saya ada di C, kemudian ke folder user, inixindo, download, dan masuk ke datanya, yaitu retail dataset.csv.
Apakah kita harus pakai pet lengkap kayak gini? Jawabannya adalah enggak. Kalau misalnya dataset Bapak Ibu ada di satu folder yang sama, sama si file Jupyter ini. Kalau ini disebutnya berarti dia absolut ya. Gitu. Pet. Gitu. Jadi kalau misalnya ada di luar folder yang berbeda dari file Jupyter kita, berarti harus pakai pet lengkap. Tapi kalau misalnya ada di satu folder yang sama, itu cukup pakai nama datasetnya aja nanti dia kenal. Kalau kayak gini saya pakai datasetnya aja, ini saya ambil gitu ya, ini saya jalanin. Di error, file not found, nggak ketemu, karena memang dia bisanya tuh nyari di satu folder yang sama. Tapi kalau saya tambahin yang tadi si petnya itu, nih saya jalanin, dia baru mau kebaca ya. Di sini nggak ada error, nggak muncul merah. Saya simpan datanya dalam variabel df, jadi datanya sekarang udah dibaca, pakai library pandas disimpan ke dalam df. Jadi kalau saya panggil df-nya, muncullah dia datanya. Ini data kita, ya. Ada data transaksi. Di sini transaksi, ada date, customer ID, gender, usia, produk kategori, quantity, price per unit, total amount. Ini data dummy, ada 1000 baris. Kalau misalnya kita lihat 1000 baris dan 9 kolom. Kalau kita mau lihat di sini ada DF info, jadi saya bisa tahu kira-kira di data saya itu ada kolom apa aja, kemudian tipe datanya tuh apa, gitu. Saya bisa lihat di sini. Kayak gini. Ada yang namanya info. Di sini nanti dia akan muncul nih. Data saya adalah data frame, tipenya, kemudian di sini ada kolomnya apa aja, kemudian apakah ada null atau tidak, kemudian di sini tipe datanya apa, objek, integer, integer, ini objek integer aja ya. Nanti kita akan coba ngubah, di sini kan ada date, date itu harusnya data type-nya adalah date time ya, bukan objek, supaya kita bisa lakukan analisis dengan fungsi atau perintah khusus data date time, kayak gitu. Nah, ketika kita mengambil data pakai Pandas tadi, read CSV, ini adalah proses data collection, pengambilan data. Apakah Pandas cuma bisa untuk read CSV aja? Jawabannya enggak. Jadi kalau misalnya saya gini, oh di Jupyter dia nggak muncul autocomplete ya. Ada banyak. Jadi bisa dipakai untuk read CSV, bisa read Excel, bisa read HTML, bisa read SQL, kayak gitu. Jadi ada banyak. Pandas itu bisa baca dari berbagai sumber. Setelah kita lihat data kita, ini adalah salah satu cara untuk mengerti data kita tuh apa aja, kolomnya apa aja, ada data kosong atau enggak ya, seperti yang udah saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah kita bikin yang namanya koneksinya di sini. Saya kasih nama variabel koneksi, kemudian di sini saya ambil drivernya, saya copy. Driver itu untuk apa? Jadi ibaratnya kita kan Python itu kan ada di salah satu environment laptop kita. Jadi dia ada di laptop kita. Kemudian kita mau ngambil data dari sumber lain, yaitu di database lain. Maka kita harus bikin pintunya dulu. Pintu dari Python ke database kita. Nah, jadi proses bikin koneksinya ini itu disebut ya kayak kita bikin pintunya gitu. Jadi kita pakai drivernya, yaitu PyG. Beda-beda ya tiap database untuk drivernya. Kemudian ada connect, kita masukin aja database name-nya apa? Latihan. Kemudian usernya apa, passwordnya apa, hostnya apa, kemudian portnya berapa. Ini port default biasanya dari Postgre ya, dari 5432. Gitu. Ini kalau misalnya saya jalanin, dia bisa juga. Oke, selain dari PsychoPagy ini kita juga bisa pakai dari SQL Alchemy. Jadi nggak harus pakai drivernya. Jadi ada secara umum itu ada SQL Alchemy. Ini bisa digunakan untuk nggak cuma dari PostgreSQL aja ya, bisa dipakai untuk semua database. Kalau misalnya tadi PsychoPagy kan khusus punya Postgre, tapi kalau kita SQL Alchemy itu kita bisa pakai untuk beberapa database. Nanti tinggal disesuaikan aja ketika pembuatan engine-nya gitu. Jadi di sini dari SQL Alchemy itu kita import create engine. Apa bedanya driver biasa dengan kita ngambil engine dari si SQL Alchemy? Bedanya adalah di proses abstraksinya. Jadi kalau misalnya eh, dari segi kemudahan juga SQL Alchemy itu lebih gampang dipakai daripada si drivernya. Kenapa? Karena kalau misalnya SQL Alchemy itu ada beberapa prosesnya tuh yang udah diabstraksi. Jadi dia lebih mudah. Kalau misalnya kita pakai PsychoPagy, selain kita bikin koneksi, kita harus bikin kursornya.
gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai SQL Alchemy, kita cukup pakai engine-nya aja. Jadi dia lebih mudah dan ada beberapa proses yang memang sudah diincludein ke dalam si engine-nya ini. Gitu. Coba kita jalani pembuatan engine-nya. Berhasil ya. Kita akan pakai yang dari SQL Alchemy. Sekarang tadi kan data saya udah saya simpen di variabel df ya. Df. Kemudian kita pakai to SQL. Jadi kita mau nyimpan ke SQL. Namanya kita kasih retail. Kemudian koneksinya kita pakai engine. If access-nya. Jadi kalau misalnya filenya udah ada, di sini kita replace. Indeksnya false. Kenapa? Karena ketika kita nyimpan sebuah data, itu pasti akan dibikinkan indeks baru. Supaya dia nggak dibikinkan indeks lagi, jadi ada dua indeks, kita di sini bikin indeksnya itu false. Oh ya, untuk tadi urutan dari proses create engine ini, kalau yang kayak gini, Postgres itu dia usernya, kemudian Postgres yang kedua itu adalah passwordnya ya. Ini hostnya, kemudian yang 5432 itu portnya. Latihan ini nama database-nya, yang tadi udah saya siapin. Kayak gitu. Kemudian kita akan coba masukin datanya ke dalam database kita. Oke, muncul angka 1000. Angka 1000 adalah baris dari datanya. Berarti data yang sudah kita masukkan ke dalam database itu ada 1000 baris. Wait, sebentar. Sekarang kita lihat ya, ini kan udah saya jalani. Kita akan melihat dari si PG admin. Oke, di sini saya refresh dulu database-nya. Kita buka di bagian skema, tabel. Masuk ya datanya. Ada data retail. Kayak gitu. Jadi sekarang data kita udah masuk di dalam si database kita. Tadi kita ngambilnya pakai Python, kemudian kita bikin koneksinya, dan kita masukkan ke dalam database kita. Sekarang kita akan coba di sini. Kita akan coba lihat datanya ya, pakai database. Oke, kita coba untuk kita select all from retail. Oke, ini adalah data kita. Sama ya, sama yang ada di Python tadi waktu kita baca. Jadi datanya sekarang sudah masuk di database kayak gitu. Nah, kita bisa ngapain aja di SQL? Kita sebenarnya bisa melakukan proses analisis sederhana ya. Jadi kita bisa cari insight sederhana dan instan kalau misalnya di SQL. Kemudian di sini kita juga bisa bikin visualisasi, tapi juga nggak sebanyak di Python pastinya kayak gitu. Makanya biasanya kalau di sini itu untuk agregasi-agregasi sederhana aja. Misalnya kita mau ngelihat total dari total amount kita atau kita mau coba lihat grup by-nya. Misalnya kita mau lihat total amount-nya dari data kita ya. Misalnya di sini kita pilih gini. Terus kita ambil nama kolomnya adalah total amount. Kita mau lihat sum-nya. Total amount-nya adalah 456.000 dari semua data kita. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba, saya mau bikin data tabel baru. Di sini kan kalau misalnya kita lihat data kita semuanya di sini. Wait, sini ya. Kalau misalnya kita lihat di sini kan saya punya transaction ID, date, customer ID, gender, age, produk kategori, quantity. Misalnya di sini saya mau bikin tabel baru dengan kondisi di mana yang usianya itu di bawah 50 aja. Jadi kalau usianya di atas 50 tahun, kita nggak mau pakai datanya. Gitu. Tabel retailnya tetap ada, dibiarin aja, tapi kita mau bikin tabel baru. Kita mau bikin tabel baru yang udah kita tentukan gitu. Jadi kita nggak mau ngambil data yang usianya di atas 50. Kita mau yang usianya di bawah 50 aja. Berarti kita bikin tabel baru. Gimana tadi? Berarti kita pakainya DDL ya, Data Definition Language, untuk mengubah struktur tabel atau database. Jadi kita bikin create, jadi kita akan bikin tabel baru. Jadi di sini kita create tabel. Terus kita kasih namanya apa? Karena di sini saya bikin itu retail yang usianya di bawah 50, saya bikin di sini retail kayak gini gitu ya. Retail under 50. Jadi saya akan bikin tabel yang usianya di bawah 50.
Kemudian kita select semua dari retail, gitu. Saya kasih kondisinya, where. Yang usianya itu, yang kolom usia ya, yang kolom usia itu kurang dari 50. Kalau misalnya yang usia 50 mau dimasukin juga, berarti di sini kurang dari sama dengan ya, supaya 50-nya ikut masuk. Kemudian kita jalanin, oke, berhasil. Tapi belum muncul di sini. Kalau misalnya belum muncul, kita refresh aja skemanya. Oke, sudah ada ya sekarang tabelnya. Kita udah bikin tabel baru, retail under 50. Jadi sekarang kita udah ada tabel baru yang datanya itu sudah kita sesuaikan dengan kriteria yang kita inginkan. Gitu, retail dengan usia di bawah 50 tahun. Oke, seperti itu. Jadi kalau misalnya di database kita bisa melakukan analisis sederhana, kita bisa pakai fungsi select, kita bisa pakai fungsi where untuk masukkan kondisi, kita bisa pakai group by juga. Jadi kalau misalnya kita mau melihat rata-rata pembelian dari tiap gender, misalnya kayak gitu. Jadi kita select, tadi nama kolomnya apa? Kita lihat ya. Transaction ID, date, customer, gender. Kita mau lihat dari tiap gendernya. Jadi kita pilih dulu kolom gendernya. Gini. Kita pilih select gender, kemudian kita hitung rata-ratanya. Kita pilih juga rata-rata dari siapa? Rata-rata dari si total amount. Dari di sini kita masukin nama tabelnya. Terus di sini kita pilih from detail. Terus kita group by ya. Kita group by berdasarkan si gender. Oke, jadi kayak gini. Kita dapat ya. Atau misalnya rata-rata dari total amount mau kita kasih nama baru. Kita kasih di sini as rata. Misalnya. Kita jalanin. Dia ganti nama kolomnya. Jadi sekarang ada gendernya female, male, kemudian di sini ada rata-rata total amount dari tiap gendernya. Jadi kita bisa melakukan analisis sederhana atau analisis singkat ya di SQL ini tadi. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan manipulasi data, kita mau transform data, itu kalau dari saya menganjurkannya kita pakai Python aja. Jadi setelah ini kita udah punya data yang kita akan ambil data yang retail under 50 ya. Jadi tadi data keseluruhan kita kan retail. Tapi kita udah punya data yang sesuai dengan keinginan kita yaitu di data retail under 50 tahun. Kita akan ambil dia ke Jupyter kita lagi. Gitu. Nah, gini. Kita udah punya engine-nya namanya adalah engine di sini. Kita akan ambil datanya, kita simpan ke variabel data, di sini pakai library pandas. Kita read SQL dan kita masukkan SQL-nya atau query-nya untuk ngambil data kita. Jadi select all from retail under 50. Dan di sini dimasukkan ya parameter koneksinya atau ya parameter koneksinya yaitu si engine yang udah kita bikin. Jadi nanti maksudnya adalah dari Python ini dia akan ngambil semua data di retail under 50, tabel retail under 50 dan koneksinya adalah engine. Jadi nanti karena kita udah define di sini koneksinya adalah engine, dia kenal kalau kita mau ngambil ke Postgre, localhost dan database latihan. Dia akan nyari di situ. Ini kita jalanin. Berhasil ya, kita coba baca datanya. Ini adalah data yang baru. Jadi sekarang data kita nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya masih ada usia 52, masih ada 62. Kalau di sini sekarang sudah nggak ada yang usia di atas 50. Dan sekarang berkurang. Tadinya ada 1000 baris data, sekarang tinggal 664 baris data. Jadi data kita sudah kita kondisikan yang memang kita butuhkan. Saya nggak butuh data dengan pembeli di atas 50 tahun. Saya butuhnya data yang pembelinya di bawah 50 tahun. Ini juga masuk salah satu proses collecting data atau pengumpulan data. Nanti kalau misalnya sudah, baru kita masuk ke proses pembersihan data. Ada banyak sekali, jadi di sini nggak saya tunjukkan semuanya ya, saya tunjukkan beberapa aja. Misalnya kita mau cek data kosong, kita bisa pakai yang namanya is null. Jadi kita mau lihat apakah di tiap kolom data kita itu ada data yang kosong. Kalau misalnya ada data yang kosong, di sini nggak nol ya, dia akan ada
jumlah data yang kosong tuh berapa gitu. Kalau misalnya untuk proses ngitungnya, di sini dia pakai kondisi true atau false. Jadi nanti dia akan menghitung yang true-nya berapa karena di sini nol semuanya. Berarti data di kolom pada data kita itu nggak ada yang kosong, nol semuanya. Berarti aman. Kita nggak perlu handling missing value gitu. Tapi ada pada eh, akan ada saatnya data kita tuh banyak data kosong ya pasti, apalagi kalau misalnya kita datanya tuh ngambil dari luar, itu misalnya data dari survei atau gimana, ternyata ada orang yang responden nggak mau ngisi jadi kosong, jadi kita harus gimana caranya handling missing value itu tadi. Nah, kita ada beberapa caranya dan Bapak Ibu nanti bisa belajar itu lebih dalam lagi untuk handling missing value di kelas kami di Mixinto. Nah, ini data info ya. Sekarang kita lihat lagi. Masih sama, total kolomnya nggak ada yang berubah karena memang kita kan nggak menghapus kolom sama sekali ya. Kita tetap kolomnya 8. Sekarang kita mau ubah. Yang tadinya date ini kolomnya adalah objek, kita akan ubah dia jadi date time. Caranya gimana? Data, date. Jadi kalau kita mau akses ke salah satu kolom, itu kita bisa dengan cara panggil nama datanya atau nama variabelnya ya. Kemudian kita panggil si nama kolomnya gitu menggunakan square bracket kayak gini. Jadi kita akan perintahnya adalah di sini data kolom date pada data itu diubah menggunakan library pandas to date time. Jadi data kolom date dalam tabel data itu akan berubah tipe datanya jadi date time. Gitu. Ini kalau misalnya nggak ada sama dengan, saya cuma kayak gini aja. Gitu ya. Dia nggak ada assignmentnya. Ini saya jalanin, nggak ada yang error. Tapi kalau misalnya saya jalanin data info, date saya itu tetap objek. Karena kenapa? Karena perubahannya nggak saya simpan. Cara nyimpannya gimana? Ya kayak tadi, kayak gini ya. Jadi assignment ini proses menyimpan. Jadi perubahan ke datetime itu kita simpan ke kolom date di tabel data. Ini kalau saya jalanin lagi data infonya, maka di sini dia berubah ya. Kolom date udah berubah jadi datetime. Udah bukan lagi objek. Gitu. Ada juga di script ini saya hapus deh. Ini kalau kita mau ngelihat statistik sederhana ya, kayak mean, standar deviasi, count, terus apa namanya, kuartil 1, 2, 3, maksimumnya, nilai minimumnya, itu bisa pakai, oh ini masih DF, data kita kan data. Kayak gini, seperti itu. Oke, ini adalah proses data pre-processing ya. Jadi sebelum kita lakukan analisis, itu kita bisa melakukan hal-hal ini tadi. Tapi nggak hanya segini aja. Ini kan kita contoh kecil aja ya. Jadi dikit banget yang kita lakukan. Kita cuma ngelihat ada data kosong apa enggak. Kita cuma ngerubah satu tipe data aja. Kita belum ketemu kondisi-kondisi kayak ada outlier kah? Atau misalnya gimana kita butuh kolom baru transformasi data. Misalnya saya butuh kolom baru dari kolom yang sudah ada gimana? Atau misalnya saya mau menggabungkan data dari luar, saya append atau saya merge kayak gitu. Itu kan belum kita lakukan ya. Dan itu semua masuk di data pre-processing harusnya. Cuma karena kita sesi singkat, jadi saya juga nggak akan nunjukin semuanya. Ini secara umum aja. Kalau misalnya sudah dilakukan pre-processing data yang pastinya sangat lama sekali kalau kita jalankan di realnya ya, itu pasti akan lama sekali karena kita harus menyesuaikan banyak sekali hal dan kita juga harus konfirmasi ke pihak-pihak yang memang bertanggung jawab atas data itu. Karena kadang data analis itu nggak selalu tahu datanya itu bentuknya seperti apa atau kita tuh butuhnya tuh datanya mana aja. Kadang nggak bukan data analis yang tahu, tapi si pemilik datanya yang tahu gitu. Jadi banyak harus dilakukan ya di data pre-processing. Kalau misalnya datanya sudah sesuai, datanya sudah cocok, sudah bersih, formatnya sudah bagus, misalnya kita sudah hilangkan semua outliernya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah melakukan EDA-nya atau Exploratory Data Analysis. Di sini saya jadikan satu ya sama visual, kita pakai library yang tadi saya sebutkan yaitu Matplotlib. Di sini saya aliaskan dia jadi PLT. Kita akan lihat distribusi usia. Gitu. Jadi saya ngambil
kolom age-nya dari data kita, data age. Kemudian di sini saya udah atur X labelnya apa, Y labelnya, kemudian title-nya, judulnya. Ini kalau saya jalanin, kayak gitu. Dia akan muncul histogram yang akan memperlihatkan persebaran datanya. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ada revenue tiap gender. Jadi ini sebenarnya sama ya kayak analisis yang tadi kita lakukan dalam database-nya. Jadi kita akan melihat kalau tadi itu rata-rata, kalau di sini kita akan lihat total deh, total amount dari tiap gendernya. Jadi kita di sini pakai fungsi Python namanya group by. Kita simpan dia di dalam variabel ya revenue gender tiap hasil perhitungannya. Jadi di sini kita akan ngegroup by berdasarkan apa? Berdasarkan gender. Dan kemudian kita akan hitung apa yang dihitung berdasarkan gender. Kita akan hitung total amount-nya, kita sum. Kenapa di sini ada reset index? Karena hasil gini. Kita bukan pakai DF ya, kita pakai data. Nah, ini adalah hasil dari group by, di mana gender yang kita gunakan sebagai indeks groupingnya atau kita mau nge-grouping berdasarkan gender, dia itu akan jadi indeks di sini. Gitu. Dia akan jadi indeksnya dan di sini ada nilainya. Karena kita mau pakai untuk visualisasi, jadi kan kita mau ngambil si kolom female, male atau si kolom gender ini dan juga kolom hasil grup by-nya. Makanya di sini saya reset indeks supaya female dan male ini nggak jadi indeks. Jadi indeksnya kembali ke 1, 01 ya, mulai dari 0. Gitu. Kemudian di grup by berdasarkan gender, kita hitung total amount-nya pakai sum. Kalau udah, kita simpan ke variabel revenue gender. Dan dari variabel revenue gender ini kita visualisasikan gitu. Saya pakai library dari Matplotlib yaitu PLT ya. Di sini kita pakai visualisasinya, jenisnya adalah bar chart. Dari revenue gender ini kita akan ngambil kolom gender. Kita akan ngambil kolom gendernya. Kemudian sebagai si X-nya ya, kemudian kita ngambil dari revenue gender total amount-nya, dia akan jadi sumbu yang satunya untuk melihat total amount-nya. Kemudian di sini kita kasih nama X labelnya apa, Y labelnya kita kasih, kemudian title-nya dan juga kita show. Ini hasil. Nggak terlalu jauh beda ya ternyata untuk total amount-nya. Coba kalau misalnya kita lihat rata-rata aja. Oh, bukan ya? Bentar, bukan average. Mean, kok average sih? Nah, kalau rata-ratanya malah lebih hampir mirip. Rata-rata pakai mean. Kita sum aja. Kita total. Nah, jadi gini, ini kalau kita mau ngelihat perbandingan total amount untuk tiap gendernya, female dan juga male. Kayak gitu. Kemudian di sini ada trend revenue karena tadi kebetulan kita udah ubah kolom date kita jadi date time. Jadi sekarang kita bisa pakai fungsi waktu atau fungsi date yang memang disediakan oleh Pandas yaitu DT atau date time. Kita simpan ke variable monthly, kita akan nge-grouping. Kita akan nge-grouping dia berdasarkan kolom date tapi sudah diubah bentuknya. Jadi bukan lagi per tanggal. Kalau misalnya kita lihat data kita itu kan mana yang tanggal. Kayak gini ya. Kalau misalnya kita lihat itu kan ini bulan dan di sini tanggalnya. Jadi satu bulan tuh bisa ada beberapa tanggal. Kayak bulan 2 tanggal 27, di sini bulan 2 tanggal 6. Terus mana lagi? Ini bulan 4 tanggal 25, bulan 4 tanggal 12. Kita mau jadikan bukan per tanggal data kita, tapi per bulan gitu. Makanya di sini kita akan nge-grouping, kita akan nge-group kok ini? Kita akan nge-grouping dia berdasarkan kolom date, tapi kolom date-nya udah diubah periodenya jadi month. Ini kalau misalnya kita ganti Y jadinya year, kalau misalnya berdasarkan tanggal atau hari itu day ya, date. Kayak gitu. Jadi kita udah ubah periodenya jadi month, jadi data di kolom date kita udah berubah nanti jadi per bulan. Jadi kalau misalnya kita lihat, nanti kita lihat. Di sini kita sum sama kita reset index juga karena kita mau pakai untuk visualisasi. Setelah itu, di sini kita ubah ya, kita ubah si monthly date-nya jadi string. Jadi untuk pengubahan tipe data itu kita bisa pakai yang namanya as type. As type-nya adalah
string gitu. Karena kalau misalnya kita tetap biarin si apa namanya monthly si column date dari monthly itu kita biarin dia tetap date time, maka Python itu tetap bisa baca dia tuh berdasarkan tanggal. Makanya di sini kita ubah dia pakai string. Jadi supaya kebacanya ya udah bulannya bulan 1, 2, 3 sampai ke bulan 12. Ini kita lihat ya monthly hasilnya gimana. Kayak gini. Jadi sekarang udah nggak ada tanggal lagi. Jadi sekarang udah per bulan di tahun 2023 sampai 2024 di bulan Januari. Kayak gitu. Ini kalau misalnya kita lihat sebentar. Sangat ya. Oh gini aja deh. Date-nya udah nggak lagi date time ya, dia diubah, dia bentuknya jadi objek. Kenapa kok bukan string tapi objek? Karena memang pada dasarnya itu semua yang ada di Python tuh dianggap sebagai objek dan tipe data tuh kelas. Gitu. Nanti kalau misalnya untuk penjelasan lebih lanjutnya ada di kelas. Jadi gimana? Kenapa kok disebutnya objek dan kenapa integer dan juga float, string itu dianggapnya sebagai kelas kalau di dalam Python. Gitu. Kalau udah kita udah punya kolom monthly, kita ambil kok kolom sih? Kita udah punya tabel monthly, kita ambil kolom date-nya dan juga total amount-nya. Kita akan lihat plotnya di sini. Ini enggak usah coba. Ini ketebalannya aja. Nah, kayak gitu. Ini harus nanti bisa dirapihin juga ya bagian bawahnya berarti. Gitu. Ini kita kalau mau lihat trennya, monthly revenue trennya. Di bulan Januari 2024 ternyata turun banget ya. Turun bisa jadi karena memang turun atau memang datanya belum lengkap di bulan ini. Bisa jadi kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh EDA, Exploratory Data Analysis, dan juga visualisasi yang bisa kita lakukan di Python. Kemudian di Python ketika visualisasi kita juga bisa jadikan satu ya. Kita bisa jadikan satu, ibaratnya ini adalah kanvas kita. Kemudian kanvasnya itu kita bagi jadi beberapa bagian untuk beberapa visualisasi. Kita pakai yang namanya subplot di sini. Ada subplot, kemudian kita bagi dia beberapa akses. Di sini saya bagi jadi 3 akses. Dengan ukurannya adalah 18 dan juga 5. Di sini kita karena punya 3 akses, di mana kalau di Python itu indeksnya itu selalu dimulai dari 0. Jadi di akses 0 saya akan masukin visualisasi yang tadi udah kita buat ya di masing-masing aksesnya sampai di akses 2. Tuh. Ini kalau misalnya kita lihat, jadinya kayak gini. Itu. Jadi kalau misalnya kita mau menjadikan Jadi kalau misalnya kita mau menjadikan visualisasi itu ada dalam satu kanvas, itu bisa ya pakai yang namanya subplot itu tadi. Dan nggak cuma 3, kita bisa bikin banyak bagian yang sesuai yang kita inginkan. Gitu, sebentar. Oke, kalau misalnya sudah, ini adalah contoh IDE dan juga visualisasi yang bisa kita lakukan menggunakan Python. Kemudian selain itu kita bisa lihat apa? Kita juga bisa lihat korelasi ya di sini. Ini saya kasih contoh juga untuk korelasinya. Misalnya kita mau lihat korelasi yang ada di data kita, itu bisa pakai fungsi namanya core. Kalau misalnya di Python itu defaultnya dia pakai Pearson correlation, itu pakai Pearson. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang kita tahu ya untuk menghitung korelasi kan nggak bisa langsung dihitung korelasinya. Kita bahkan harus melihat data kita normal atau enggak. Kita harus lihat distribusi data kita juga untuk melakukan yang namanya korelasi. Cuma kita nggak melewati tahap itu, kita langsung coba aja untuk si korelasinya ini. Jadi kita mau lihat nih hubungan dari usia dan juga total amount. Ini ya sebenarnya korelasi ini udah muncul di atas tadi pakai scatter. Kalau misalnya kita mau lihat korelasinya sebenarnya ini ya scatter. Kalau misalnya ini nanti dia munculnya adalah angka. Wait, sebentar. Kita tampilin dulu korelasinya. Mana nih? Salah. Di bawah. Kita akan tampilin hasilnya berapa, nilainya, nilai korelasinya. Minus ya, minus 0,05. Maksudnya apa? Berarti kalau arahnya minus, dia nggak saling, kalau misalnya usianya makin tua, belum tentu belanjanya makin banyak. Kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak ada minusnya, berarti kan kalau usianya makin tua, berarti dia bisa jadi belanjanya makin
banyak gitu. Jadi searah hubungannya. Sedangkan kalau ini korelasinya itu dia nggak searah ya. Hubungannya nggak searah karena minus. Gitu. Dan di sini termasuknya lemah jadi 0,05. Hampir bisa dibilang dia berarti tidak berkorelasi. Jadi berapapun usia pembeli kita itu nggak tentu gitu. Bisa jadi yang muda belanja lebih banyak, yang tua bisa jadi lebih sedikit atau kebalikannya. Nah, kita udah punya tabel korelasi hasil perhitungannya. Sekarang misalnya kita udah bikin perhitungan atau kita udah bikin data yang sudah dimanipulasi, data yang sudah dibersihkan atau tabel hasil analisis dan kita mau masukin hasil analisis kita itu ke dalam SQL atau database kita. Caranya sama kayak tadi ya. Misalnya contoh di sini korelasi deh, tabel ini. Saya mau masukin ke SQL saya, ke database saya. Jadi di sini tinggal diambil variabelnya untuk menyimpan datanya, korelasi. Kemudian tuh SQL, kita kasih nama, namanya apa nanti, nama tabelnya, korelasi. Kemudian koneksinya pakai apa? Koneksinya kita pakai engine. Bentar, baterainya apa? Pakai engine. Dan di sini ada modenya adalah if axis ya. Jadi kalau udah ada dengan tabel yang sama namanya, apa yang akan dilakukan? Yaitu adalah replace. Jadi diganti aja. Karena kita nggak mau ada nama yang duplikat. Jadi kalau ada yang namanya sama langsung diubah. Kemudian di sini indeksnya false supaya dia nggak ngebentuk indeks baru. Jadi nggak ada dua indeks nanti. Caranya seperti ini. Ini coba kita jalankan. Di sini munculnya tadi sama kayak tadi. Kalau tadi 1000 sekarang 2. Karena memang baris di tabel kita yang sekarang itu cuma ada 2 aja. Sekarang kita lihat di PGF kita. Nggak ada. Kita di flash dulu. Oke, mana skema kita? Masuk ya korelasi. Kita lihat coba. Kita select all from korelasi. Muncul ya. Datanya sama kayak tadi waktu kita di Python. Karena memang data yang di Python kita masukin ke database. Itu kalau ke SQL. Kalau misalnya kita mau nyimpannya ke CSV gimana? Berarti tinggal korelasi to CSV. Terus kita masukin namanya apa? Misalnya kita mau namain korelasi .csv. Di sini kita kasih indeks sama dengan false juga ya. Oh, saya kasih contoh deh kalau kita nggak pakai indeks false. Sudah, kita akan lihat di sini. Mana korelasi? Kesimpannya tuh harusnya di sini ya. Sebentar. Kita lihat. Data CSV ini ya. Oh, oh iya betul. Dia bikin indeks 1, 2 ya. Ini adalah indeks yang otomatis dibikin tiap kita bikin atau tiap kita nyimpen data, dia akan otomatis bikin indeks di sini. Kenapa di sini ada kolom X sama total amount? Seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya dia dari proses perhitungan atau agregasi, biasanya dia akan bikin indeks sesuai nama kolomnya. Jadi ini hasilnya tadi udah indeks. Jadi kalau misalnya kita lihat di data kita, dia kan jadi indeks nih, X dan total amount. Dia jadi indeks di sini. Waktu kita simpan, dibikinnya indeks baru, 1, 2. Bedanya apa kalau misalnya kita nggak pakai indeks sama dengan false? Kalau ini nggak terlalu kelihatan ya, kita pakainya data aja nih tadi data kita. Data, oh gini, data to CSV gitu ya di sini. Data. Kita ganti jangan pakai korelasi, namun kalau misalnya Python itu case sensitif, jadi jangan sampai salah nulis. Kalau misalnya di sini saya datanya pakai D besar, dia nggak akan mau error. Data not defined. Karena kita datanya pakai D kecil. Jadi dia sensitif. Benar, ini kita nggak pakai indeks false dulu ya. Oke, kita lihat mana data kita. Belum masuk. Oh, belum masuk. Tapi udah terlanjur tuh saya reload. Kita buka ya, kita lihat biar kelihatan kalau kita nggak pakai indeks false.
Nah, ini contoh. Ini enggak ya, kalau ini emang kolom. Ini memang kolom transaction ID, tapi ini adalah kolom indeks di tabel sebelumnya yang memang sudah ada. Tapi ketika kita nyimpan, otomatis tuh dibikinin indeks baru lagi. Makanya yang tadinya indeks kegeser jadi kolom gitu. Nah, supaya nggak terjadi seperti ini, di sini kita pakai yang namanya indeks false. Jadi supaya dia nggak bikin indeks baru gitu. Kita jangan pakai new data deh, kita pakai data. Kita balik data new. Mana. Oke, data new. Kita buka ya. Dia nggak bikin indeks baru ya. Ini memang transaction ID, tapi dia nggak bikinin indeks baru lagi. Jadi data kita seperti semula gitu. Jadi nggak dibikinin yang baru. Kalau misalnya udah, apalagi di visualisasi ini misalnya saya mau simpan gitu. Saya mau simpan visualisasinya udah jadi. Terus mau disimpan gimana? Berarti kita bisa pakai PLT, save, gitu. Terus kita kasih nama. Misalnya namanya visual.png boleh, JPG boleh. Ini kita jalanin lagi. Oke, kita lihat di sini. Apakah mana? Ini dia paling bawah ya. Oke, kayak gini belum muncul. Jadi nanti dia udah kesimpan di device kita. Karena kan memang ini kalau kita pakai Jupyter Notebook itu dia lokal ya. Kok nggak muncul sih? Bentar, coba kita lihat di sini. Dia harusnya ada di wait. Ini gambar yang tadi kita bikin pakai Python. Kenapa hasilnya kosong? Oh, sebentar. Kayak ada yang salah. Sebentar. Nanti kita bikin lagi dua. Oke, kita coba lihat ya. Kenapa dia nggak mau muncul gambarnya? Oh ya, tadi karena ada PLT show. PLT show itu ibaratnya sama kayak fungsi print kalau di Python. Jadi kalau misalnya kita menyimpan data, tapi kita pakai print juga, datanya jadinya nggak simpan. Jadinya itu non value. Karena memang itu bukan perintah untuk nggak bisa untuk menyimpan data. Jadi dia mirip sama fungsi print di Python. Jadi jangan sampai kalau kita nyimpan data di Python ya, wait. Jangan sampai kalau kita nyimpan data di Python itu kayak gini. Lalu saya hapus. Jangan sampai kayak gini kalau kita nyimpan data. Misalnya saya bikin data, terus saya bikin sama dengan print data gitu. Data. Ini data satu misalnya. Data satu sama dengan print data. Ini kalau saya lihat data satu itu nggak ada isinya, kosong. Gitu. Jadi jangan sampai nyimpen data, tapi ada fungsi print di belakangnya. Itu nanti dia nggak akan kesimpan datanya. Seperti itu. Ini untuk penggunaan Python dan SQL. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk manipulasi dan juga proses analisis yang kompleks, itu di Python sih lebih banyak. Gitu. Kalau misalnya SQL-nya mungkin dia untuk proses analisis sederhana aja di dalam database-nya dan juga nanti kita bisa menggunakan si query SQL juga di dalam Python. Itu juga bisa nanti diintegrasikan. Seperti itu. Jadi itu ya untuk proses analisis. Nggak mungkin sesederhana ini karena kita memang waktunya terbatas dan ini sesinya singkat. Jadi saya tunjukin secara garis besar aja prosesnya kayak gitu. Kalau misalnya kita terapkan itu di real case gitu ya, di kondisi nyata, pasti prosesnya jauh lebih panjang gitu. Karena kan ada beberapa
problem bisnis yang harus diselesaikan, ada beberapa problem bisnis yang memang harus dijawab. Nanti kalau sudah masuk di data analis, di data analisis ini, kemudian udah selesai proses analisisnya, baru biasanya bisa dilanjutkan ke proses machine learning atau data science. Gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Tadi kalau misalnya saya terlalu cepat dalam proses praktiknya, mohon maaf. Nanti silahkan dicoba lagi sendiri untuk praktiknya, karena kan saya udah bikinin ya untuk guide-nya itu. Tinggal disesuaikan aja, sesuaikan nama database dan juga eh, ya nama database, username, passwordnya juga disesuaikan. Kalau portnya tuh harusnya sama semua ya, karena defaultnya gitu. Kalau misalnya nanti kita mau connect-nya itu ke server atau database yang ada di perusahaan, berarti kita harus pakai server yang dari perusahaan juga gitu, disesuaikan kembali gitu, untuk si hostnya. Gitu. Nggak mungkin pakai local host. Karena saya database di laptop saya sendiri, makanya saya pakainya local host. Oke, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke MC. Ini saya stop ya. Mana nih? Oke, permisi. Baik. Silakan Mbak Nanda. Sudah selesai. Baik, Mbak Dian. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita coba jawab 3 pertanyaan ya, Mbak Dian. Di sini ada yang nanya hmm, dari Syuaib, kalau mau strict kayak SQLite, gimana Kak? Biar nggak gampang diubah-ubah. Oke. Kalau misalnya mau, maksudnya kayak SQLite itu, kita jadiin dia kayak SQLite yang gak gampang diubah-ubah, atau berarti dari kakaknya tuh pakai SQLite terus mau diatur supaya gak gampang diubah. Terus juga ada satu lagi, maaf kalau agak menyimpang, kalau Python apakah bisa digunakan untuk mengolah data seperti Smart TLS 4? Waduh, bentar. Saya belum pernah pakai nih Smart PLS 4. Apa itu Smart? Bentar, saya coba cari ya. Kalau misalnya, oh ya tadi, itu kan tadi saya tanya balik ya malahan. Cuma kalau misalnya yang SQLite itu, kalau dari saya jarang pakai SQLite. Bahkan saya hampir ya, nggak pernah pakai sih kalau SQLite. Cuma setahu saya ada fungsi strict namanya. Karena kan SQLite memang dia defaultnya fleksibel ya. Jadi bisa pakai strict kalau untuk di SQLite supaya nggak gampang diubah. Kalau tadi kan kita bisa pakai kayak grand, revoke, dan segala macam. Jadi disesuaikan kembali. Begitu. Kalau yang smart Oke, PLS-nya lagi saya baru dengar. pertanyaannya. Mm-mm, Mm-mm. Mm-mm. belum pernah. Oke, terima kasih Mbak Dian. Maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab. Silakan lanjut untuk training di Idixindo ya Bapak dan Ibu. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kuis. Sesi ini bertujuan untuk mengulas kembali materi yang telah disampaikan Mbak Dian agar bisa lebih dipahami dan diingat kembali. Kuis ini akan dilaksanakan melalui Quizizz. Jadi silakan Bapak dan Ibu bergabung di link Quizizz. Di kuis ini tersedia hadiah saldo e-wallet bagi peserta yang dapat poin tertinggi. Kami mohon kepada peserta untuk bergabung di link quizzes yang akan dikirimkan di chat Zoom meeting ini. Silakan untuk menggunakan nama lengkap atau nama asli karena supaya mudah dihubungi oleh tim Sindo dalam proses pengiriman hadiah. Silakan tim untuk mengirimkan link quizzes ya. Sudah ada linknya, silakan bergabung Bapak dan Ibu di link quizzes. Nantinya ada poin tertinggi, ada hadiah di Pak untuk peserta yang mendapatkan poin tertinggi. Silakan untuk menggunakan nama asli untuk bergabung di link quiz.
Kita akan mulai kita akan mulai 1 menit lagi. Linknya di mana? Link di atas, Pak Wahyu. Silakan bergabung di link quizzes yang ada di Zoom meeting ini. Saya coba forward kembali. Ya, sudah dibuat. Dipastikan menggunakan nama asli ya Bapak dan Ibu. Baik, kita mulai kuisnya. Boleh di-start. Wih, total 61 orang yang bergabung di link quizzes. Semangat, karena akan mendapatkan saldo e-wallet bagi poin yang tertinggi.
kepada para pemenang, ada Pak Budi, ada Pak Didi, dan juga ada em, dari J Setiawati. Terima kasih Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi kuis ini. Bagi para pemenang, selamat sekali lagi nantinya akan segera dihubungi oleh tim Sindo untuk proses pengiriman hadiahnya. Sebelum kita menutup acara ini, dimohon Bapak dan Ibu untuk menyalakan kameranya sebentar untuk kita sesi dokumentasi. Kita masuk sesi dokumentasi terlebih dahulu. Bapak dan Ibu boleh membuka kameranya. Baik, kita mulai sesi dokumentasinya. Saya izin ambil, saya izin capture. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak. Kita telah sampai di penghujung acara. Semoga workshop kali ini yang berjudul menguasai SQL dan Python untuk kebutuhan analisis bisnis ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi Bapak dan Ibu dalam mendukung aktivitas analisis data di lingkungan kerja masing-masing. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dian atas ilmu dan pengalaman yang telah dibagikan ke kita semua serta kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini. Sebagai pengingat, Bapak dan Ibu, pastikan Bapak dan Ibu mengisi form feedback yang dibagikan melalui chat Zoom meeting ini ataupun di grup WhatsApp. Dan juga eh, ada link absensi, silahkan diisi Bapak dan Ibu. Bagi Bapak dan Ibu juga yang ingin mempelajari lebih materi ini, bisa langsung menghubungi Inixindo melalui email info@inixindo.id atau nomor WhatsApp-nya di 0215794 0868 atau lebih mudahnya kita ada di platform digital yaitu kita ada di TikTok, kita juga ada di Instagram, kita juga ada di YouTube. Dipastikan Bapak dan Ibu bisa lebih mudah menjangkau dan kepoin Inixindo langsung karena sambil scroll-scroll bisa searching Inixindo. Baik, saya izin tutup Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di webinar Inixindo lainnya. Selamat berpuasa, stay safe, dan stay healthy. Terima kasih. Selamat siang.